Ketika mendengar nama Palembang, banyak orang yang langsung teringat pada pempek, Sungai Musi, dan satu hal yang tidak kalah penting yaitu songketnya. Kain yang berkilau dengan warna-warna tegas ini bukan sekedar penutup tubuh, tetapi salah satu ikon budaya yang punya cerita panjang di setiap lainnya. Songket Palembang sendiri memiliki akar sejarah yang panjang. Banyak peneliti meyakini bahwa seni menekun dengan benang emas ini dimulai berkembang pada zaman masa Sriwijaya, ketika Palembang menjadi pusat perdagangan internasional. Dari pelabuhan yang ramai hingga masuk berbagai bahan berharga termasuk sutra dan benang logam yang kemudian diolah menjadi para perajin lokal. Tradisi ini terus berkembang pada masa Kesultanan Palembang Darussalam, ketika songket menjadi bagian penting dari upacara kerajaan dan simbol status bangsawan. Dari sinilah songket Palembang dikenal dan sampai sekarang. Namun hal yang paling menarik dari songket Palembang bukan hanya kemegahannya, tetapi karakter dan makna di balik motif-motifnya. Setiap motif lahir dari pengalaman masyarakat Palembang dan lingkungan sekitarnya, seperti motif bunga melati yang sering dipakai sebagai simbol keanggunan dan kesucian, serta motif pulir menggambarkan alur Sungai Musi, sungai yang sejak dulu menjadi nadi kehidupan di Palembang. Sementara motif naga yang banyak ditemukan pada songket klasik dipercaya membawa perlindungan dan wibawa. Penelitian budaya tekstil juga mencatat bahwa motif naga bukan hanya elemen dekoratif, tetapi representasi nilai yang dijaga turun-menurun. Lalu, bagaimana songket bisa terjadi? Bukan hanya melalui proses teknik menenun, tetapi melalui perpaduan antara bahan, tradisi, dan rasa seni. Songket juga menggunakan benang sutra sebagai dasar, kemudian diberi kilau benang emas yang menjadi ciri khas songket Palembang. Selain sebagai warisan teknik, songket juga hidup dalam fungsi sosial dalam upacara adat Palembang seperti busana pengantin atau tarian tradisional seperti gending Sriwijaya. Songket selalu hadir sebagai elemen utama. Setiap jenis songket memiliki perannya sendiri, ada yang khusus untuk pengantin, ada yang dipakai saat acara keluarga, dan ada yang menjadi penanda kedudukan sosial. Masyarakat Palembang dapat membaca peran seseorang dalam sebuah acara hanya dari motif dan warna yang dipakai. Karena itu benang emas yang lama ya, yang kayak di museum itu, yang dipajang yang 1703. Iya. Itu benang emas asli, itu asli emas. Ya, jadi benang yang dicelup emas cair ya. Para penenun tidak bekerja dengan pola yang dingin atau mekanis. Sebagian besar dari mereka belajar dari orang tua atau keluarga sejak kecil. Motif juga bukan hanya dihafalkan, tetapi diinternalisasi sebagai bagian dari tradisi rumah. Itu sebabnya setiap songket memiliki sentuhan unik, meski motifnya sama, karakter penenunnya tetap terasa dalam hasil akhir tahun. Setiap helainya membawa sejarah, setiap motif menyimpan makna, dan setiap kilau emasnya mengingatkan bahwa budaya tidak hanya disimpan, tetapi terus dihidupkan oleh orang-orang yang menjaganya.